Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang filter undergraver. Jadi, filter undergraver yaitu filter yang terletak di bagian lapisan gravel atau kerikil atau pasir dalam akuarium. Intinya, pada sistem ini, air dipaksa menembus lapisan gravel dengan bantuan pompa air atau aerator, kemudian dikembalikan lagi ke dalam akuarium. Jadi, kotoran akan menumpuk di bagian substrat. Nah, setelah beberapa lama kemudian, pada substrat tersebut akan ditumbuhi bakteri baik yang nantinya akan mengurai semua kotoran secara alami. Karena video ini agak panjang, jadi saya cantumkan di kolom deskripsi box di bawah ya, tentang peralatan, cara pemasangan, bahan yang dibutuhkan, perawatan, serta kelebihan dan kekurangan sistem undergraver beserta menitnya. Jadi kalian tinggal lompatin aja videonya, kemudian kalian cukup menonton info apa aja yang memang kalian butuhkan. Langsung aja ya, kita akan bahas peralatan sistem undergraver. Jadi intinya pada sistem ini umumnya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan aerator atau dengan menggunakan water pump. Jadi kalian harus punya salah satu di antara ini ya. Kalau kalian pakai aerator, kalian pastiin dulu sebesar apa tank kalian, kemudian kalian cari referensi berapa kekuatan aerator yang cocok untuk besarnya tank kalian. Terutama buat kalian yang nantinya akan mencabangkan aerator agar filternya menjadi 2. Nah, ini butuh banget aerator dengan kekuatan yang lebih besar. Kalau punya saya ini, saya pakai aerator jenis Resun Air 1000 untuk ukuran tank 40 x 60 cm. Sebenarnya ini cukup, tapi menurut saya kekuatannya terlalu kecil. Jadi solusinya pada saat pemberian substrat, ketebalannya tidak terlalu tebal, yaitu tujuannya agar kotoran di atas bisa tersedot ke bawah. Selanjutnya, kalau kalian pakai pompa air atau water pump, kalian harus pastiin juga besarnya tank kalian. Di video ini saya pakai Resun SP 1100 untuk ukuran tank 40 x 60 cm. Selanjutnya, kalian butuh flatboard atau tatakan undergraver. Kalau saya belinya yang satu paket lengkap dengan harga 50.000 per paketnya. Jadi enak, praktis, tinggal pakai. Nah, buat kalian kalau beli manual juga bisa, cuman kalian harus beli satu-satu. Jadi yang pertama kalian beli yaitu sepatu undergraver. Kalau kalian belinya yang bukan satu paket, kalian harus hati-hati ya. Kalian harus pastiin dulu sepatu undergravernya ini cocok untuk tatakan undergraver. Karena pengalaman saya pernah dulu beli sepatu undergraver yang gak seukuran dengan tatakan undergraver. Jadi harus dilem dulu biar cocok. Makanya itu kalian harus pastiin dulu ya sebelum beli. Selanjutnya kalian butuh pipa dan kemudian kalian butuh cocor bebek beserta lubang oksigennya. Kalau kalian pakai aerator, kalian bisa pakai tambahan yaitu batu aerasi atau batu aerator. Ini berfungsi untuk memfokuskan oksigen. Cuman kalau nggak pakai ini juga nggak masalah. Selanjutnya, untuk penggunaan aerator, kalian wajib menggunakan selang. Selanjutnya, khusus pompa air, kalian butuh sambungan pipa seperti ini. Ini tuh agar sepatu muat masuk ke dalam pompa air atau water pump. Jadi juga harus diingat ya, dicek dulu besarnya sesuai apa enggak. Selanjutnya, khusus pompa air, kalian butuh ini. Ini itu sambungan air ke pipa. Tapi ini biasanya udah sepaket saat kita membeli pompa, jadi nggak usah beli lagi. Selanjutnya kita akan membahas cara pemasangan pada penggunaan aerator. Jadi kalau kalian pakai aerator, cara pemasangannya seperti ini. Hasilnya jadinya kayak gini. Nah, selanjutnya cara pemasangan pompa air atau water pump.
nanti untuk hasil dari pompa air akan seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas bahan yang dibutuhkan untuk filtrasinya. Yang pertama, saya pakai kapas filter. Kalau ini pakainya sesuai selera ya, mau berapa lapis. Kalau saya pakai satu aja, karena saya udah pakai yang kasar dan tebal. Nah, ini itu tujuannya sebagai penyaring agar substrat tidak masuk ke bawah tatakan undergraver. Kemudian ditabur dengan rumah bakteri. Nah, ini bisa pakai batu apung atau rumah bakteri kemasan. Nah, buat yang nggak tahu, rumah bakteri ini berfungsi sebagai tempat berlindung atau berkembang biak bakteri baik yang nantinya akan tumbuh di akuarium. Karena nanti saya akan pakai bakteri starter sebagai bibit bakteri. Nah, mungkin di antara kalian ada yang penasaran, apakah masih butuh rumah bakteri dan bakteri starter untuk filter undergraver? Kalau menurut saya jawabannya iya, butuh. Karena nanti akuarium memang akan ditumbuhi bakteri baik secara alami. Namun, butuh waktu berbulan-bulan untuk menjadi bakteri yang baik. Nah, untuk itu, agar dipercepat, kita tabur bakteri starter dan diberikan rumah bakteri sebagai bibit bakterinya. Untuk rumah bakteri, penaburannya suka-suka ya, mau ditabur di suatu tempat atau ditebar. Kemudian baru ditabur bakteri starter. Nah, kalian bisa pakai yang cair maupun yang bubuk seperti ini. Ini diberikan sesuai petunjuk pemakaian di kemasan mereknya ya, jadi beda-beda. Kemudian baru dimasukkan substrat. Kalau saya pakainya pasir malang, buat kalian bisa pakai apa aja. Nah, saran saya pakai jenis pasir yang agak besar, karena takutnya nanti kapas filter tidak bisa menahan pasir yang lembut. Jadi pasirnya masuk ke dalam tatakan undergraver. Nah, akibatnya nanti filtrasinya jadi tidak maksimal. Solusinya buat kalian yang masih ingin pakai jenis pasir yang lembut, kalian awal-awal tambahin dulu pasir yang jenisnya kasar, terserah mau pakai apa, kemudian baru dilapisi di atasnya pasir yang kalian inginkan. Nah, ini lebih aman ya, lebih safety. Kemudian khusus buat kalian yang nanti tanknya akan diberi tanaman, nah kalian bisa nih menambahkan pupuk dasar di bagian nantinya akan diberi tanaman. Ini harganya 20.000, tujuannya biar substratnya jadi subur. Mungkin pertanyaannya, apakah masih butuh pupuk dasar untuk filter jenis ini? Menurut saya masih butuh ya. Sekalipun nantinya pupuknya terurai dan tersedot, tapi yang terpenting kan masih tetap di dalam tank. Karena nanti tumbuhan juga akan semakin mudah menyerap kandungan pupuk yang sudah tercampur air. Jadi masih butuh ya untuk pupuk dasar. Jadi setelah ditaburi pupuk dasar, kalian tutup lagi pupuknya dengan substrat. Nah, pada tahap ini sudah bisa ya ditanamin tanaman, diberi ornamen seperti kayu-kayuan ataupun batu-batuan. Jadi kalau saya sebelum isi tank dengan air, saya beri tanaman dan ornamen dulu, baru kemudian diisi air. Jadi tidak perlu menunggu beberapa hari dulu baru ditanamin tanaman. Tapi karena di video ini memang membahas tentang filter undergraver saja, jadi untuk memberikan tanaman atau ornamen saya skip dulu ya. Kalian bisa berkreasi sendiri. Nah, kalau tanaman dan ornamen sudah masuk, baru kemudian diisi air hingga penuh. Kemudian filternya dinyalakan. Untuk ikan sebaiknya nantinya ditunda dulu ya sampai seminggu kemudian baru diisi dengan ikan, karena bakteri starter yang sebagai pengurai baru bisa aktif seminggu kemudian. Jadi kalau misalkan belum aktif, belum ada pengurai, nanti akan terjadi ledakan amoniak dari kotoran-kotoran ikan tersebut. Jadi jangan dimasukkan dulu ya ikan-ikannya. Jadi nanti akan keruh dulu ya airnya. Selang 20 menit nanti airnya jadi bening kok saat filternya udah dinyalakan. Nah, nanti 1 jam kemudian semakin bening lagi. Nah, sekarang kita akan membahas perawatan untuk sistem undergraver ya. Jadi yang pertama harus sering disifon. Nah, ini bisa pakai alat sifon apa aja ya.
Nah, selanjutnya melakukan penggantian air ya. Ini dilakukan sebanyak 20-30% seminggu sekali, atau airnya dikurangi 30-40% sebulan 2 kali, kemudian diisi dengan air yang baru. Kemudian dilakukan bongkar ulang apabila terjadi kerusakan. Nah, ini jika pompanya sumburannya sudah bercampur dengan pasir ya, ini wajib untuk dibongkar ulang. Nah, cuman sekalipun ini nggak terjadi kerusakan, wajib untuk mengganti dengan yang baru apabila sudah 1 tahun. Maksimal 1 tahun harus diganti, dibongkar ulang ya. Nah, sekarang kita akan membahas kesimpulannya ya. Jadi untuk filter ini kekurangannya yang pertama, kalau ada bagian yang rusak harus dibongkar ulang semuanya. Kedua, sering terjadi ketidakcocokan ukuran. Jadi solusinya sebelum beli harus dipaskan dulu ya dengan tank, aerator maupun water pump kalian. Kemudian ada resiko terjadinya kelebihan amoniak. Nah, karena metode dari filter ini yaitu meniru di alam atau dengan cara filtrasi tertutup. Jadi hanya mengandalkan unsur biologis untuk mengelola kotoran di dalam tank. Nah, jadi seringkali tanpa kita sadari ikannya tiba-tiba mati karena kelebihan amoniak. Nah, jadi solusinya harus sering dibersihkan ya. Nah, untuk kelebihan dari sistem under gravel yaitu perawatannya mudah, tampilannya simpel dan praktis, serta harganya terjangkau. Kalau untuk kekurangan dari penggunaan aerator yaitu daya sedotnya kecil, jadi kadang kotoran sulit turun ke bawah, akhirnya melayang di air. Nah, ini tentu mengganggu pemandangan ya. Jadi solusinya kalau pakai aerator jangan terlalu tebal substratnya agar kotoran tersedot ke bagian bawah gravel, jadi bisa diolah oleh bakteri baik. Untuk kelebihan dari penggunaan aerator yaitu cantik ya, ada gelembungnya di pojokan, kemudian juga menghemat tempat. Sekarang kita bahas kekurangan dan kelebihan pompa air ya. Untuk kekurangannya, pompa air dayanya besar, jadi ada kemungkinan air belum sempat diolah oleh bakteri tersedot lagi oleh mesin pompa. Jadi solusinya, saat penggunaan pompa air dibeli substrat yang lebih tebal. Hal ini bertujuan agar menjadi rumah bakteri yang lebih besar. Jadi ada proses pengolahan dulu oleh bakteri, baru kemudian tersedot lagi. Tapi perlu diingat ya, penggunaan substrat yang terlalu tebal juga tidak terlalu baik, karena bagian tatakan gravel nanti akan kekurangan oksigen, akhirnya tumbuh bakteri jahat. Yang kedua, nanti tanaman juga akan mengalami proses pembusukan di akarnya. Jadi maksimal kalau bisa 5 cm ya, untuk menghindari kondisi tersebut. Untuk kelebihan dari pompa air atau power head, dayanya besar ya, jadi kotoran cepat masuk ke dalam substrat. Jadi intinya penggunaan aerator maupun pompa air sama saja ya. Jadi sesuaikan saja dengan budget kalian serta kondisi tank kalian. Kemudian saran dari saya ya. Yang pertama, carilah substrat yang tidak lebih kecil dari lubang penyaring. Yang kedua, proporsi substrat maupun ornamennya jangan dibuat berlebihan agar proses penyedotan oleh aerator maupun dari pompa air menjadi maksimal. Yang ketiga, pilihlah jenis ikan yang hidupnya tidak di dasar atau tidak suka menggali substrat. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan tentang filter under gravel. Perlu diingat, ini semua hanyalah opini saya berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.